Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Safar Daily ya teman-teman. Enak banget habis ngopi. Masya Allah, kita masih di Masjid Baitul Hakim di Cipinang. Ya ini jujur aja stripping gitu. Ini episode keempat. Episode ke-8. Judulnya 700 kali kebaikan. Kita lanjut dari yang kemarin, masih di Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang Soleh. Dan reminder, ini buat gue gitu, bukan buat apa-apa, hanya buat gue. Dan kalaupun teman-teman dapat manfaatnya, bonus gitu ya. Insya Allah ini jadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Kita akan ngebahas apa sih, gimana sih caranya dapat 700 kali kebaikan. Nah ini dari ada hadis yang gue kutip dari Abu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma. Semacam hadis qudsi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencatat semua kebaikan dan keburukan, kemudian menerangkan yang sedemikian itu, yakni mana-mana yang termasuk hasanah dan mana-mana yang termasuk sayyi'ah. Maka barang siapa yang berkehendak mengerjakan kebaikan kemudian enggak jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah yang Maha Suci dan Tinggi sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan barang siapa berkehendak mengerjakan kebaikan itu kemudian jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah sebagai 10 kebaikan di sisinya sampai menjadi 700 kali lipat. Wow, Masya Allah, bahkan dapat menjadi berganda-ganda yang amat banyak sekali. Selanjutnya, barang siapa yang berkehendak mengerjakan keburukan kemudian gak jadi dilakukan, maka dicatatlah oleh Allah Ta'ala sebagai satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah nih. Dan barang siapa yang berkehendak mengerjakan keburukan itu kemudian jadi melakukannya, maka dicatatlah oleh Allah Ta'ala sebagai satu keburukan saja di sisinya. Ini Masya Allah ya, Allah memang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dari kemarin sampai hari ini kita ngebahas tentang niat. Kalau misalnya niat kita baik, menurut berdasarkan hadis ini, kalau kita berniat baik aja, itu udah dapat satu kebaikan, dicatat satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Sempurna loh, jangan salah. Dan kemudian udah berniat, kebaikan itu diniatin, terus melakukannya. Nah, Allah ngasih lagi nih 10 kali lipat kebaikan sampai 700 kali lipat, tergantung keikhlasannya. Nih gue inget waktu itu kajian Ustadz Nuzul ya. Jadi dari niat itu udah satu, kalau dilakuin bisa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, tergantung keikhlasannya. Bahkan berganda-ganda gitu, bisa jadi lebih dari 700 kali lipat gitu. Jadi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang banget. Nah kebalikannya, kalau misalnya kita berniat buruk, nah kalau kita berniat buruk terus gak jadi dilakukan, Allah malah mencatat itu sebagai satu kebaikan. Masya Allah. Tapi kalau misalnya kita berniat buruk terus gak jadi dilakukan, maka Allah tadi kan niat buruk nggak jadi dilakukan malah jadi kebaikan gitu kan. Niat buruk nggak jadi, ya udah malah jadi kebaikan. Nah terus kalau misalnya niat buruk dan dilakukan, nah itu cuma satu keburukan bandingnya sama tadi kebaikan. Kalau kebaikan niat aja udah dapat satu, kalau dilakukan minimum 10 sampai 700. Kalau keburukan niatnya belum dicatat, kalau nggak jadi dapat pahala satu kebaikan, tapi kalau jadi dilakukan cuma dicatat satu keburukan. Masya Allah. Ini ada keterangannya. Hadis di atas menunjukkan besarnya kerahmatan Allah Ta'ala kepada kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Renungkanlah wahai saudaraku, semoga kami dan Anda diberi taufik pertolongan oleh Allah hingga dapat menginsafi kebesaran belas kasihan Allah, dan fikirkanlah kata-kata ini. Dan Allah berfirman, dalam kejahatan yang disengaja dimaksud akan dilakukan tetapi tidak jadi dilakukan, bagi Allah ditulis menjadi satu kebaikan yang sempurna gitu. Jadi kalaupun tidak dilakukan malah jadi satu kebaikan yang sempurna lagi. Masya Allah nih. Tapi bukan berarti kita habis itu niat buruk nggak jadi sengaja gitu, jangan ya. Mendingan kita niat baik aja, karena itu udah dapat satu pahala kalau dilakukan 10 kali lipat. Jadi tips teman-teman sekalian, tiap pagi bangun subuh khususin lah 5 menit gitu ya untuk niatin hari ini mau ngapain aja, tapi pastiin itu niatnya baik-baik semua. Dan apa itu yang terbaik? Sesuai episode kemarin, niat yang terbaik itu adalah untuk meluhurkan nama Allah lillahi ta'ala, untuk meluhurkan nama Allah, meninggikan Islam. Itulah yang terbaik. Itu Allah udah catat tuh satu kebaikan kalau kita melakukannya, benar-benar melakukan 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi 5 menit
tiap pagi sebelum aktivitas, niatin semua lillahi ta'ala, luhur untuk meninggikan kalimat Allah. Sampai ketemu di next episode. Ciao, assalamualaikum.